Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ibu. Baik, sehat ya? Baik, Bu. Ya, Baik, Bu. ya. Ini sudah di rumah semua ya. Berarti syukurlah kalau kalian sinyalnya bagus di rumah ya. Nah, jadi anak-anak sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, demi kelancaran pelajaran hari ini, mari kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan untuk Aprianta dipimpin doa untuk teman-temannya. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, sebelum kita menginjak ke materi, nah jadi silahkan dipastikan dulu kalau buku yang kita pakai untuk belajar PKN hari ini itu sudah ada di sebelah kalian. Kemudian pastikan juga untuk jaringan laptop atau handphone yang kalian gunakan itu sinyalnya bagus karena itu juga akan mendukung pembelajaran kita hari ini. Kemudian perhatikan juga pakaiannya walaupun kita masih dalam suasana daring karena masih adanya corona, tapi tetap berpakaian kerapian itu harus kalian jaga ya, seperti itu. Nah, untuk jaringan apakah suara Ibu terdengar dengan jelas anak-anak? Jelas, Bu. Oh, jelas. Bu, jelas. Ya, baik. Jadi silakan carilah posisi yang menurut kalian bisa menangkap sinyal dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kalian sudah absen anak-anak? Saya sudah kirimkan link di Google Classroom kalian. Sudah ada yang mengabsen? Belum, Bu. Belum? Oh, kalau belum, Ibu ingatkan sekali lagi anak-anak, jadi setiap ada pelajaran Ibu, 10 menit atau 15 menit kalian sebelum masuk ke Zoom, itu silahkan mengabsen ya. Nanti begitu selesai pelajaran PKN, silahkan mengabsen. Setelah itu 1 jam kemudian, absen kalian akan Ibu rekap. Jangan sampai lupa mengabsen, nanti supaya tidak dikira kalian tidak mengikuti pelajaran PKN. Padahal kalian sudah hadir dalam pelajaran saya. Seperti itu, anak-anak ya. Nah, baik. Sudah siap untuk belajar? Masih semangat? Masih. Ini masih mukanya masih fresh semua, berarti sudah siap menerima materi yang akan Ibu paparkan hari ini ya, anak-anak ya. Nah, kalau kalian memang sudah semangat, dengan semangat kalian, dengan disiplin kalian hari ini, semoga nantinya bisa menjadi acuan ke depannya agar kalian lebih giat lagi, seperti itu. Nah, ada yang masih ingat nggak kira-kira? Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Wilayah NKRI, Bu. Iya, betul sekali. Berarti kalian semua benar-benar sungguh-sungguh belajar ya, karena kalian mengingat materi minggu lalu. Ya, benar sekali jawaban kalian anak-anak. Minggu lalu kita sudah mempelajari wilayah NKRI, di mana wilayah NKRI itu ada berbatasan dengan wilayah barat, dengan wilayah timur. Nah, yang sekarang ingin Ibu tanyakan, ada yang masih ingat nggak? Indonesia berbatasan dengan wilayah apa di sebelah timur? Saya, Bu. Ya. Bu. Siapa ini? Oh, Jek. Coba Jek dulu nih angkat tangan. Saya, Bu. Ya, coba Jek satu-satu. Berbatasan dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik, Bu. Iya, betul sekali jawabannya Jek. Berarti ingatanmu masih bagus tentang materi minggu lalu ya. Baik, terima kasih. Nah, ada lagi satu pertanyaan. Ibu ingin tahu apakah kalian masih ingat nggak? Nah, kita kan berbicara tentang wilayah anak-anak minggu lalu. Kira-kira siapakah yang menduduki wilayah Indonesia? Disebut apakah rakyat atau orang yang menduduki wilayah Indonesia? Nah, ada yang tahu nggak? Siapa? Siapa yang angkat tangan ini? Dita. Oh, Dita, silakan Dita. Silakan dibuka dulu mood-nya. Dita, mungkin yang lain.
Penduduk atau rakyat yang menduduki wilayah Indonesia disebut apa? Warga Nggak ada yang tahu? WNI. Ya, Dita? WNI. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah warga negara Indonesia. Nah, jadi jawaban Dita tadi itu adalah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, Ibu izin untuk men-share PowerPoint ya. Iya, Bu. Bu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Bu. Sudah, sebentar ya. Oke. Bentar Ibu slideshow agar lebih jelas terlihat di kalian. Nah, jadi ini adalah materi yang ada pada buku paket kalian. Kalau kalian lihat di buku paket itu ada di halaman 48, materi bab 2, itu mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, ini materinya sudah sering sekali kita dengar. Nah, selanjutnya. Nah, jadi kompetensi dasar atau KD yang akan kalian pelajari pada materi hari ini itu terletak pada KD 3.2, yaitu menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Sedangkan untuk IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran kali ini, itu yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis pengertian warga negara Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pengertian asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan yang keempat, peserta didik dapat menganalisis sebab hilangnya status kewarganegaraan. Suara Ibu masih terdengar jelas kan? Bu. Oke, masih. Baiklah. Kita lanjutkan ya, anak ya. Nah, di sini kalian sudah lihat di layar PPT kalian, itu Ibu akan menampilkan sebuah video yang kira-kira lamanya mungkin 1 detik atau 2 detik seperti itu. Nah, jadi setelah penayangan video ini berakhir, kalau misalnya ada hal-hal yang kurang kalian pahami atau bagian yang kalian kurang pahami, itu silakan bertanya ya. Siap anak-anak? Ya, Bu. Oke, Siap. baik. Ibu mulai putar videonya. Saudara, kami merangkum ada 2 kasus polemik Terdengar suaranya? kewarganegaraan ganda yang menerpa pejabat publik. Bu. Pertama, saudara, kasus Archandra Tahar yang dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 27 Juli 2016 lalu. 2 pekan setelah dilantik, saudara, Archandra diketahui masih memiliki paspor Amerika Serikat sejak tahun 2012, saudara. Archandra yang sudah 20 tahun tinggal di Amerika Serikat ini dinilai sudah kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia dan tak boleh dilantik sebagai menteri. Karena dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, syarat menjadi menteri harus warga negara Indonesia. Kemudian kasus kedua, saudara, ialah kasus Bupati terpilih Sabu Raijua, Orien Patriot Riwu Kore, yang pada awal Februari 2021 lalu, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua NTT mendapat surat balasan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menyatakan jika Orien merupakan warga negara Amerika Serikat. Saat ini Bawaslu, KPU, dan Kemendagri masih memeriksa keabsahan dokumen kewarganegaraan dari Bupati terpilih Sabu Raijua, Orien Patriot Riwu Kore. Nah, itu penayangan video tentang status kewarganegaraan ganda yang tentu saja video ini terkait dengan materi yang akan kita bahas atau kita pelajari hari ini. Nah, dari sekian video yang sudah ditayangkan selama beberapa detik ini, kira-kira ada yang mau menanggapi atau ada yang mungkin mau bertanya? Nah, silakan. Saya, Bu. Ya, Bu. Siapa itu sebentar? Coba Ibu tunjuk. Yang paling pertama angkat tangan Winda. Coba Winda. Ya. Apakah kita dapat memiliki 2 kewarganegaraan, Bu?
Nah, bagus sekali pertanyaannya Winda. Kalau kita pikir-pikir anak-anak, apakah kita bisa atau kita boleh nggak kita mempunyai 2 kewarganegaraan? Bagus pertanyaannya Winda. Terima kasih ya Winda ya. Di antara kalian, ada yang ingin menanggapi nggak? Silakan. Saya, Bu. Siapa itu? Bu. Oh ya, silakan. Ayo, silakan dijawab. Apriananta ya? Aprianta. Oke, silakan. Kalau menurut saya tidak boleh, karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dikatakan bahwa Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, di mana warga negaranya hanya boleh memiliki satu status kewarganegaraan saja, Bu. Ih, bagus sekali jawabanmu, Aprianta. Kayaknya kamu selalu mengikuti ya berita kewarganegaraan. Nah, jadi anak-anak, benar sekali apa yang disampaikan oleh temanmu itu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia dan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara Indonesia itu tidak boleh mempunyai 2 kewarganegaraan. Tapi ada pengecualiannya. Perlu diingat juga bahwa Indonesia itu menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas. Pernah nggak mendengar asas kewarganegaraan ganda terbatas? Pernah, Bu. Pernah, pasti sering mendengar. Apalagi kalau kita lihat ada kasusnya Paskibraka kemarin itu, adanya asas kewarganegaraan ganda terbatas. Pengecualiannya itu di sana, anak-anak. Boleh seseorang itu mempunyai 2 kewarganegaraan, tetapi umurnya harus di bawah berapa? 18 tahun. Iya, betul sekali 18 tahun. Jadi jika seseorang umurnya masih di bawah 18 tahun, dia boleh mempunyai 2 kewarganegaraan. Tapi apabila umurnya sudah di atas 18 tahun, mau tidak mau dia harus melepas satu status kewarganegaraannya tersebut. Tapi apabila kalau dia kekeh mau keduanya, maka oleh pihak Indonesia, status kewarganegaraan Indonesianya bisa dibatalkan. Seperti itu. Bagus sekali jawabannya Komang dan pertanyaan dari Winda. Kita beri tepuk tangan untuk keduanya. Silakan. Iya, terima kasih ya. Nah, baik kita lanjutkan anak-anak. Nah, di sini adalah peta konsep materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sudah Ibu paparkan tadi di depan, kalau KD-nya itu terletak di 3.2. Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Jadi indikatornya atau subpokok materi yang akan kita bahas itu adalah menganalisis kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, jadi materinya ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai status warga negara Indonesia. Nah, jadi di sini anak-anak, tidak semua penduduk atau rakyat yang tinggal di Indonesia dapat dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Nah, ada yang tahu kalau orang ingin menjadi warga negara Indonesia itu harus disahkan dengan apa? Ada yang tahu nggak? Harus disahkan dengan apa? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang tahu tidak apa-apa. Kita akan bahas ya anak-anak ya. Nah, di sini jadi ada pada pasal 26 Undang-Undang Dasar tahun 1945, warga negara atau yang dikatakan sebagai warga negara itu adalah yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, coba Ibu tanya, kalian di sini kelas OTKP, apakah sudah termasuk warga negara Indonesia? Sudah, Bu. Sudah. Oke, tidak ada yang blasteran anak-anak ya? Tidak. Berarti semua warga negara Indonesia. Buktinya kalau kalian benar-benar warga negara Indonesia itu bisa ditunjukkan dengan apa? Nah, yang membuktikan kalau kalian warga negara Indonesia? Kartu keluarga.
Oke, betul. Kartu keluarga, dicek di kartu keluarganya. Ada nggak nama kalian? Ada, Bu. Ada. Oke, bagus. Winda ada. Berarti Winda udah benar-benar ngecek ya. Oh, ada nama saya. Lain, ada lagi nggak? Selain kartu keluarga? KTP. Oh, betul sekali jawabannya. KTP. Udah punya KTP, anak-anak? OTW ya. Ada yang OTW, ada yang belum. Nah, jadi kalau masalah KTP, umur kalian kira-kira 16 tahun ya, anak ya? Ya. Iya. Jadi kalau untuk anak yang umur 16 tahun itu belum punya KTP. Yang boleh punya KTP itu umur berapa? 17. Iya, betul, 17 tahun. Jadi KTP atau akte itu bisa dikatakan bisa membuat kalian menjadi warga negara yang sah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke kotak yang kedua. Penduduk ialah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Iya, 2006. Nah, kita lanjut ya. Nah, pada slide berikutnya itu membahas mengenai status kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI. Ayah dan ibu kalian sudah kawin secara sah? Sudah, Bu. Sudah ya, berarti dapat dikatakan kalian adalah anak warga negara Indonesia yang lahir dari perkawinan yang sah. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Ada yang ibunya bule di sini? Tidak. Tidak. Bu. Oh, tidak. Bule ya, bukan bulenan, bule. Ya, jadi semua orang tuanya berasal dari Indonesia. Ya, berarti kalian bisa dikatakan sah warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Ada yang ayahnya yang bule? Tidak. Nggak ada. Kalau bulenan ada? Udah. Semoga tidak ada ya. Jadi di sini pengertiannya ayah warga negara asing tapi sudah masuk ke atau menjadi warga negara Indonesia. Berarti anak yang lahir dari perkawinan itu adalah sah memiliki kewarganegaraan Indonesia. Yang keempat, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Jadi ini contohnya seperti misalnya ayahnya warga negara asing, ibunya warga negara Indonesia, tetapi mempunyai anak tanpa mereka menikah. Itu secara otomatis menurut Undang-Undang Nomor 12, anaknya itu adalah seorang WNI. Ya, dan dia bisa memilih kewarganegaraannya setelah dia berumur 18 tahun ke atas. Jadi dari umur 1 sampai 17 itu dia tetap warga negara Indonesia. Seperti itu. Paham anak-anak? Paham. Masih semangat? Masih semangat? Masih terlihat dari senyum binar di wajah kalian itu masih semangat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini masih tentang status kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang kelima, poinnya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan, seperti itu. Jadi di sini maksudnya si ibu adalah warga negara Indonesia, tapi si ayah tidak mempunyai kewarganegaraan. Kenapa bisa tidak punya kewarganegaraan? Ada yang tahu? Kenapa seseorang itu bisa tidak mempunyai kewarganegaraan? Bingung ya, anak-anak ya? Iya, Bu. Iya, bingung. Jadi
Jadi seseorang itu bisa saja tidak mempunyai kewarganegaraan karena apa? Mungkin karena dia mempunyai 2 kewarganegaraan ganda seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Aprianta. Jadi oleh negara itu dilepas kedua kewarganegaraannya sehingga dia tidak mempunyai kewarganegaraan. Tetapi apabila si ibu mempunyai kewarganegaraan, tetap si anak mempunyai kewarganegaraan. Kemudian yang keenam, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Ini misalnya ada seorang ibu, kemudian melahirkan, terus ditinggal meninggal oleh suaminya. Itu anaknya itu adalah tetap berstatus kewarganegaraan Indonesia. Kemudian yang terakhir, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya. Dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun. Misalnya ada ibu dari luar Indonesia mempunyai anak, kemudian diakui oleh seorang ayah dari warga negara Indonesia, maka secara otomatis kalau anak itu belum berusia 18 tahun, maka anak tersebut adalah warga negara Indonesia. Seperti itu. Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan? Tidak? Ada atau tidak? Ya, Bu. Tidak, oke. Ya, Baik, Ibu lanjutkan ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kita kembali. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai status warga negara Indonesia. Yang kedua, bahasan kita adalah mengenai asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Coba Ibu ingin tahu, ada yang tahu nggak Indonesia itu menganut berapa asas kewarganegaraan? 4, Bu. 4. Bagus jawabannya itu. Siapa yang jawab itu? Dan Uriria. Iya, bagus sekali jawabannya Dita. Jadi Indonesia itu menganut 4 asas kewarganegaraan. Coba sebutkan satu saja, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, ya, Bu. Purnami, coba Purnami. Asas ius soli. Asas ius soli, betul. Coba kita lihat PPT selanjutnya. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah. Nah, jadi di Indonesia itu anak-anak menganut 4 asas kewarganegaraan seperti yang sudah dijelaskan oleh Komang tadi di depan. Ada 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas kewarganegaraan tunggal. Berarti 1 kewarganegaraan. Kemudian asas ius soli. Kemudian ada asas ius sanguinis. Dan yang ketiga dan yang keempat asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, ini yang Ibu maksudkan tadi. Asas kewarganegaraan ganda terbatas ini boleh dimiliki kalau anak tersebut belum berusia atau di bawah 18 tahun. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Ada syarat-syaratnya. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak sih kita masuk menjadi warga negara Indonesia? Boleh anak-anak, tapi ada syaratnya. Nah, ada yang tahu salah satu syarat, satu saja syarat menjadi warga negara Indonesia? Ayo, ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Ya, dengan siapa ini? Saya, Bu. Dengan siapa? Ayo coba angkat tangan. Dian. Saya, Bu. Oh, saya siapa? Sebutkan namanya, nggak kelihatan di sini. Dwi Setia, Bu. Oh, Dwi Setia. Ayo, Dwi Setia, satu saja. Apa syaratnya? Syaratnya telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Betul sekali. Syaratnya, salah satu syarat untuk menjadi warga negara Indonesia itu kalian harus sudah berumur 18 tahun. Mari kita cek lagi syarat-syarat berikutnya. Nah, jadi ini adalah syarat menjadi warga negara Indonesia. Tadi yang dijawab oleh Dwi Setia benar. Telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Kalian udah menikah belum? Belum. Masih ABG ya.
Nah, jadi syaratnya ada lagi membayar uang atau biaya pewarganegaraan ke kas negara. Jadi syaratnya masuk menjadi WNI itu tidak gratis, kita harus membayar beberapa jumlah uang ke kas negara. Kemudian dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada saat mengajukan permohonan telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Artinya 10 tahun dia 5 tahun atau 6 tahunnya pernah tinggal di Indonesia. Kemudian selanjutnya dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menyebabkan statusnya menjadi berkewarganegaraan ganda. Jadi misalnya seperti ini. Si Purnami misalnya, dia adalah warga negara Korea. Nah, warga negara Korea ingin pindah ke Indonesia, ingin menjadi warga negara Indonesia. Jadi yang harus dia lakukan pertama adalah melepas kewarganegaraan Koreanya, baru berpindah ke Indonesia. Kemudian syarat berikutnya, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau hukuman penjara. Ada yang pernah dipenjara di sini? Tidak, Bu. Tidak, mudah-mudahan tidak pernah ya anak ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Jadi untuk menjadi warga negara Indonesia itu tidak serta-merta bebas anak-anak. Jadi ini adalah semua syarat yang harus kamu penuhi untuk menjadi WNI. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Kira-kira sepengetahuan kalian, apakah bisa seorang yang sudah menjadi warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya? Bisa nggak? Tidak. Ada yang menjawab tidak. Nah, kalau menurut yang lain, bisa nggak seseorang itu kehilangan kewarganegaraan Indonesia? Bisa, Bu. Bisa. Oke, bagus jawabannya bisa. Mari kita lihat, apa sih kira-kira penyebab seseorang itu kehilangan kewarganegaraan? Nah, silakan lihat PPT-nya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah bisa seseorang itu kehilangan kewarganegaraan? Jawabannya bisa, anak-anak. Apa penyebabnya? Yang pertama, 1, orang yang bersangkutan mendapatkan kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Jadi orang itu mempunyai 2 kewarganegaraan. Jadi secara otomatis oleh Indonesia 1 kewarganegaraannya akan dilepas, yaitu Indonesia. Kemudian yang kedua, memiliki kewarganegaraan lain dan tidak menolak untuk melepaskannya meski dapat melakukannya. Itu juga bisa menyebabkan kalian kehilangan kewarganegaraan. Kemudian yang ketiga, Presiden menyatakan hilang kewarganegaraan seseorang karena permohonannya sendiri dan orang tersebut telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Ini yang kita bahas sebelumnya. Kalau kamu mau masuk menjadi warga negara asing, misalnya Eva misalnya karena saking sukanya sama drakor, ingin pindah ke warganegaraan Korea, gitu misalnya. Ya, jadi dia harus melepas, harus minta izin dulu, harus mengajukan permohonan ingin melepaskan status kewarganegaraan Indonesia, baru bisa masuk ke kewarganegaraan Korea. Kemudian yang keempat, orang yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Jadi kalau kamu memang warga negara Indonesia, kamu tidak boleh ikut dinas tentara asing, tidak boleh menjadi polisi di negara lain, tidak boleh menjadi tentara, itu tidak boleh. Kalau kamu ketahuan itu ikut dinas tentara asing, maka kewarganegaraan Indonesia yang kamu punya itu akan lepas. Seperti itu. Nah, ini penyebabnya. Berikutnya ada penyebab lainnya. Nah, di sini, ayo, ada yang bisa membacakan salah satu sebab hilangnya status kewarganegaraan? Ayo, coba satu saja. Siapa yang bisa? Siapa? Dian. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu, Dian. Ya, Dian, silakan Dian.
secara sadar dan sukarela mengucap sumpah dan menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketetanegaraan untuk suatu negara asing. Memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Iya, bagus sekali ya. Jadi ini adalah beberapa lagi hal yang menyebabkan status kewarganegaraan seseorang itu hilang. Yang poin kelima, sejarah sadar dia. Sadar dan sukarela mengucap sumpah negara asing atau menyatakan janji setia kepada negara asing. Itu menyebabkan status kewarganegaraan orang itu di Indonesia hilang. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, tidak diwajibkan. Dia tidak diwajibkan mengikuti pemilu di negara asing atau di negara lain, tapi dia mengikuti. Itu secara otomatis kewarganegaraan yang dia miliki itu hilang, anak-anak. Kemudian yang ketujuh, memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan. Ini kalau kamu masih ingat kemarin ada pada kasusnya Paskibraka. Tahu nggak kasus yang dia nggak jadi dilantik jadi Paskibraka itu tahu? Tahu? Tahu. Siapa nama anaknya? Tahu nggak? Anak yang dia jadi Paskibraka, tapi begitu pelantikan sumpah Paskibraka, dia dibatalkan. Masih ingat nggak siapa nama anaknya? Nggak ingat? Lupa. Cewek atau cowok? Cewek. Oh iya benar, cewek, namanya ibu juga lupa. Kalau nggak salah Gloria. Nah, kenapa dia tidak bisa menjadi Paskibraka atau dibatalkan? Karena pada saat itu dia diketahui memiliki paspor, anak-anak. Kalau nggak salah ayahnya adalah warga negara Perancis. Di sana dia ketahuan. Dia dianggap mempunyai 2 kewarganegaraan. Padahal kalau dari segi umurnya si Gloria ini belum 18 tahun. Jadi sebenarnya masih boleh menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2000 berapa? 2006. Iya, 2006. Bagus. Masih semangat? Masih. Ya, dengan senyum Pepsodent masih semangat. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita kembali ke peta konsep. Jadi itu adalah 4 materi yang sudah Ibu paparkan tadi. Nah, ada pertanyaan nggak kira-kira? Paham nggak? Paham atau enggak? Iya. Masih terdengar jelas suara Ibu ya? Masih, Bu. Oke. Baik anak-anak. Kemarin Ibu kan sudah mengirimkan kalian soal diskusi yang harus kalian diskusikan di GC berikut dengan kelompok-kelompoknya. Sudah kan? Sudah. Iya, sudah. Itu kalian sudah berdiskusi? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, di sini Ibu akan tampilkan kembali kelompoknya. Nah, ada 3 kelompok anak-anak ya. Dan mohon maaf untuk J. Sudiawan, Ibu lupa menambahkan Y di nama kamu nak ya. Maaf ya nak ya. Ya. Ada 3 kelompok kemarin di GC dan Ibu juga sudah sempat melihat kalian berdiskusi aktif di GC kemarin. Ada 3 persoalan yang Ibu angkat dari kelompok 1 itu anggotanya 5, ada Putra Aprianta, ada Dita, Purnamiasih, Trias dan Candika. Itu soalnya adalah Indonesia menganut 4 asas kewarganegaraan. Salah satunya adalah asas ius soli terbatas. Jelaskan dan berikan contohnya. Mana ini kelompok 1? Sudah siap kan jawabannya? Sudah, Bu. Sudah. Baik, nanti dipresentasikan. Nah, untuk kelompok 2, anggotanya juga 5 orang. Sudah siap jawabannya? Sudah. Sudah, ya. Kelompok 3, anggotanya juga 5 orang. Sudah siap jawabannya?
Sudah. Oke, baiklah anak-anak. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Kita dengarkan jawaban dari kelompok 1. Apabila nanti kalian ingin menambahkan, ingin bertanya, itu Ibu persilahkan ya. Ya, Bu. Ya, dari kelompok 1 yang anggotanya 5 orang ini, siapa yang ingin mempresentasikan? Saya, Bu. Dengan siapa? Saya, Bu. Namanya? Trias, Bu. Oke, Trias. Oke, baik Trias, silakan dipresentasikan jawaban kelompokmu. Baiklah. Jawaban dari kelompok kami adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Contohnya, misalnya Andi anak dari Bayu yang berkewarganegaraan Cina dan Ani yang berkewarganegaraan Indonesia. Ketika Andi berusia 18 tahun, ia harus menentukan akan memilih menjadi warga negara Cina atau warga negara Indonesia. Walaupun ketika dia kecil, ia berkewarganegaraan ganda. Baik, sudah. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 karena sudah berhasil menjawab dengan baik ya. Jadi benar sekali jawabannya. Nah, kira-kira ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menanggapi, menambahkan misalnya? Mungkin kalian rasa jawaban kelompok 1 kurang. Ada yang ingin menambahkan? Sebutkan nama langsung. Siapa itu? Ya, Bu. Saya, Bu. Oh, Eva. Ya, silakan Eva. Sekedar menambahkan, Ibu, Oh ya, silakan. benar sekali yang dipaparkan oleh kelompok 1. Hah? Perlu dipertegas lagi. Walaupun Indonesia menganut 4 asas kewarganegaraan, tapi hukum di Indonesia tidak memperoleh warga negaranya berkewarganegaraan ganda. Apabila seorang WNI kemudian diketahui mempunyai kewarganegaraan ganda, maka ia harus melepaskan salah satu kewarganegaraan yang ia miliki. Iya, jadi itu tambahannya Eva ya. Bagus sekali tambahannya. Tepuk tangan untuk Eva. Iya, jadi bagus sekali ya seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi bahwa kita memang ada 4 asas kewarganegaraan. Kita menganut 4 asas, tapi tidak diperbolehkan untuk WNI itu menganut asas kewarganegaraan, 2 kewarganegaraan, dan pengecualiannya boleh menganut 2 asas kewarganegaraan ganda asalkan anak tersebut berusia di bawah berapa? 18 tahun. Iya, betul, 18 tahun. Ya, baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1 dan Eva karena sudah menambahkan. Nah, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Kelompok 2 gimana? Sudah siap? Siap, Bu. Sudah siap. Oke, Ya. kalau sudah siap, Ibu ingin mendengar jawaban dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Berdasarkan ketentuan pasal UU 9 UU Kewarganegaraan, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun atau berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Nomor 3, sehat jasmani dan rohani. Nomor 4, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. 5, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. 7, mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap. Yang terakhir, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara nomor 8, membayar uang
kewarganegaraan kekas negara. Oke, baik sekali. Ini Dwi Setia yang menjawab ya? Ya, Bu. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 2 ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 biar makin semangat menjawabnya. Ya, jadi untuk gini anak, untuk warga negara asing masuk ke Indonesia itu sudah dipaparkan tadi langkah-langkahnya atau hal apa saja yang bisa dilakukan. Itu benar sekali. Nah, ada yang ingin bertanya? Ayo, yang lain kelompok 1 dan 3 atau ada yang ingin menambahkan dari kelompok 2? Mungkin jawabannya kurang lengkap, mungkin dari kelompok 2? Bu. Siapa? Oh, ya silakan, Agus Apriananta. Selain Kamu ingin jawaban- bertanya? Ingin bertanya atau menambahkan? Bu. Oh, ingin menambahkan, Menambahkan, Bu. silakan. Selain jawaban yang sudah dipaparkan teman saya tadi, ada satu cara lagi yaitu melalui proses naturalisasi istimewa. Dari proses naturalisasi istimewa. Ya, betul sekali anak-anak. Jadi selain kalau yang dipaparkan temanmu tadi oleh si Dwi Setia, itu adalah naturalisasi biasa. Kita yang aktif untuk masuk menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan yang dikatakan Komang Agus tadi, itu adalah naturalisasi istimewa, di mana bukan kita yang aktif, tapi pemerintah. Biasanya naturalisasi istimewa ini diperuntukkan untuk orang-orang yang berjasa kepada negara tersebut. Pernah mendengar kata naturalisasi istimewa? Nah, Pernah. Di mana biasanya kalian mendengar? Ini yang cowok-cowok nih pasti tahu nih. Di mana? biasanya pemain Pak bola itu, Bu. Ya, betul, di sepak bola biasanya anak-anak ya ada pemain naturalisasi seperti itu. Nah, jadi inilah ada naturalisasi biasanya, ada naturalisasi istimewa. Ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan Agus Apriananta karena sudah menjawab dan bagus sekali. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok 3. Ayo, siapa nih kelompok 3? Dian Saraswati. Ya, Dian, silakan Dian. Jadi jawabannya tidak. Jika warga negara Indonesia mempunyai paspor dari negara lain dan tidak melepas kewarganegaraan lain, padahal orang tersebut punya kesempatan untuk itu, maka orang tersebut akan kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya, sehingga orang tersebut tidak berkewarganegaraan ganda. Iya, betul sekali jawabannya. Wah, oke ini semua kelompoknya 1, 2, dan 3 sudah memaparkan jawaban yang bagus. Beri tepuk tangan anak-anak. Nah, oke, baik. Terima kasih atas diskusi kelompoknya dari jawaban yang sudah kalian berikan. Ibu rasa dan Ibu yakin kalian sudah berdiskusi dengan sangat baik. Nah, anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran, Ibu ingin kalian bisa tidak kalian menyimpulkan apa kira-kira yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Ya, Bu. Ya, siapa? Dita. Bu. Silakan Dita. Ya, Dita silakan. Jadi kesimpulan yang didapat dari diskusi hari ini mendapatkan 3 poin penting nih. Yang pertama, status warga negara Indonesia, warga negara Republik Indonesia diatur dalam Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang warga negaraan Republik Indonesia. Yang kedua, seorang warga negara tidak bisa atau tidak boleh memiliki 2 status kewarganegaraan. Lalu yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia menganut 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas ius sanguinis. Yang kedua ada asas ius soli. Yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal. Dan yang keempat ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Itu, Bu. Oke, bagus sekali simpulannya ya, Dita ya. Terima kasih Dita. Nah, jadi anak-anak dapat kita simpulkan materi yang kita pelajari hari ini itu adalah yang pertama, seorang warga negara Indonesia itu tidak boleh mempunyai 2 status kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, status warga negara itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12
tahun 2006. Kemudian yang ketiga, Indonesia menganut 4 asas kewarganegaraan. Ada asas ius soli, asas ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Betul sekali. Terima kasih Adita ya atas simpulan yang diberikan. Nah, kira-kira dari pembelajaran materi hari ini tentang kewarganegaraan, bermanfaat nggak untuk kalian? Bermanfaat. Bermanfaat. Nah, apa saja manfaatnya? Kalau Ibu boleh tahu apa saja manfaatnya? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Apa manfaat yang sudah kamu dapatkan? Siapa? Sebutkan nama. Trisna, Ya, silakan Trisna. bermanfaat Bu, karena dari materi kewarganegaraan saya jadi tahu bahwa kita tidak boleh mempunyai 2 kewarganegaraan, dan saya jadi tahu kalau tidak semua itu dapat dikatakan warga negara. Oh, seperti itu menurut kamu ya? Oke, baik, bagus sekali. Jadi dari sini tuh kamu bisa tahu, oh yang mana sih sebenarnya warga negara yang sah itu yang bagaimana? Seperti itu ya anak ya? Oke, baik, terima kasih anak-anak. Nah, setelah selesai pelajaran ini, silahkan bagi yang belum mengabsen tadi di awal ya anak-anak, silahkan diabsen di GC-nya. Sudah Ibu cantumkan link. Kemudian Ibu juga sudah cantumkan link untuk LKPD kalian. Jadi nanti di LKPD itu pada halaman 35 terdapat latihan soal. Itu silahkan dikerjakan. Batas waktunya sampai dengan jam 5 sore hari ini. Jangan sampai telat mengerjakan ya anak ya. Oke? Ya, jadi silakan dikerjakan di Google Classroom pada link LKPD di bawah link absen kalian. Nah, untuk minggu depan ini materi yang akan kita pelajari itu masih terdapat di bab 2 yaitu subpokok bahasan 3 yaitu kemerdekaan dan keberagaman di Indonesia. Yang terletak pada buku kalian, buku paket kalian itu halaman 55. Ngerti? Nah, ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Tidak ada? Oke, baik. Jadi karena pelajaran PKN hari ini sudah berjalan dengan sangat lancar dan terima kasih atas antusias kalian karena kalian sudah menyimak pelajaran ini dengan sangat baik. Sebelum kita tutup atau sebelum Ibu tutup, Ibu ingin Komang Putra Aprianta kita berdoa untuk menutup pelajaran ini. Silakan Putra. Ya Bu. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas atensinya. Kita berjumpa lagi minggu depan ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya.